Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, memahami kepribadian setiap konsumen sangat penting bagi pemasar, karena kepribadian sangat terkait dengan perilaku yang ditimbulkan oleh konsumen. Oleh karena itu, kami Arif Firmansyah dan Zatul Hasyam akan menerangkan tentang pengaruh kepribadian nilai dan gaya hidup dalam perilaku konsumen. Oke, pada kesempatan video ini, pembahasan yang pertama ialah tentang apa arti kepribadian, dan yang kedua itu apa arti nilai, yang terakhir ada apa arti gaya hidup. Oke, selanjutnya kita akan membahas kepribadian. Di dalam kepribadian yang pertama ada kepribadian dan perilaku konsumen, di mana dalam perilaku konsumen ada banyak yang mempengaruhinya, seperti faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan fisiologi dari pembeli. Bisa disimpulkan, kepribadian adalah organisasi yang dinamis dari sistem psikofisis individu yang menentukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya secara unik. Lalu dewasa ini kita mengenali suatu faktor yang dapat membentuk kepribadian seseorang, yaitu yang pertama dari faktor keturunan, di mana keturunan merujuk ke faktor-faktor yang ditentukan pada saat pembuahan, sosok fisik, daya tarik wajah, kelamin, temperamen, komposisi otot dan refleks, tingkat energi, dan ritme hayati merupakan karakteristik yang dianggap sebagai atau sama sekali sebagai besar dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Yang kedua ada faktor lingkungan. Di antara faktor-faktor yang menggunakan tekanan pembentukan kepribadian kita, faktor lingkungan ini adalah budaya dalam mana kita dibesarkan, pengondisian dini kita, norma-norma di antara keluarga kita, teman-teman, dan kelompok sosial, serta pengaruh lainnya yang kita alami. Yang ketiga ada faktor situasi. Situasi mempengaruhi efek keturunan dan lingkungan pada kepribadian. Kepribadian seseorang sementara umumnya mantap dan konsisten memang berubah dalam situasi yang berbeda. Dalam faktor yang tadi disebutkan dapat diuraikan menjadi 4. Yang pertama itu dinamis. Dinamis ini memiliki arti bahwa kepribadian itu selalu berubah, akan tetapi perubahan itu berada tetap dalam batas-batas bentuk polanya. Lalu ada organisasi sistem. Organisasi sistem ini mengandung pengertian bahwa kepribadian itu merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Dan yang ketiga ada psikofisis. Psikofisis ini berarti kepribadian tidak hanya bersifat fisik dan juga tidak hanya bersifat psikis, tetapi merupakan gabungan dari kedua sifat tersebut. Dan yang terakhir ada unik. Unik ini berarti kepribadian antara individu yang satu dengan yang lain tidak ada yang sama atau berbeda. Oke, yang kedua ada karakteristik pribadi yang mempengaruhi perilaku konsumen. Keputusan membeli dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap dari hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri dari pembeli. Faktor yang pertama ini ada umur dan tahap daur hidup. Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli semasa hidupnya. Selera akan makanan dan minuman, pakaian, perabot, dan rekreasi seringkali berhubungan dengan umur. Membeli juga dibentuk oleh tahap daur hidup keluarga. Dan yang kedua ada pekerjaan. Pekerjaan seseorang sangatlah mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Pekerja kasar cenderung membeli lebih banyak pakaian untuk bekerja, sedangkan pekerja kantor lebih banyak membeli jas dan jasi. Dan selanjutnya ada situasi ekonomi. Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produknya. Lennifer Flores dapat mempertimbangkan membeli Nikon yang mahal bila dia mempunyai cukup pendapatan untuk dibelanjakan, tabungan, atau kemampuan meminjam. Lalu yang terakhir ada kepribadian. Secara lebih jelas, kepribadian ialah sebagai pola perilaku yang konsisten dan bertahan lama atau enduring. Oleh karena itu, variabel kepribadian bersifat lebih dalam daripada gaya hidup.
Lalu yang terakhir ada dimensi kepribadian. Akhir-akhir ini sekumpulan riset yang mengesankan mendukung bahwa 5 dimensi kepribadian mendasari semua dimensi lain. Faktor 5 besar yaitu ada: yang pertama ada faktor ekstraversi, di mana suatu dimensi kepribadian yang memberikan seseorang yang senang bergaul, banyak bicara, dan tegas. Yang kedua ada sifat menyenangkan, suatu dimensi kepribadian yang memberikan seseorang yang baik hati, kooperatif, dan mempercayai. Yang ketiga ada sifat mendengarkan kata hati, suatu dimensi kepribadian yang memberikan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, tekun, dan berorientasi prestasi. Yang keempat ada kemantapan sosial, di mana suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang tenang, bergairah, terjamin, lawan, tegang, gelisah, murung, dan tak kukuh atau negatif. Yang terakhir ada keterbukaan terhadap hal-hal baru, di mana suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang imajinatif secara artistik, peka, dan intelektual. Oke, kita lanjut. Yang kedua ini ada tentang nilai. Nilai atau value merupakan kata sifat yang selalu terikat dengan benda, barang, orang, atau hal tertentu yang menyertai kata tersebut. Bisa disimpulkan, nilai adalah sebuah konsep yang abstrak yang hanya bisa dipahami jika dikaitkan dengan benda, barang, atau orang yang hal-hal tertentu. Pengaitan nilai dengan hal tertentu itulah yang menjadikan benda, barang, atau hal tertentu ini dianggap memiliki makna atau manfaat. Pengaitan nilai dengan hal tertentu inilah yang menjadikan benda dan barang tertentu dianggap memiliki makna. Oke, selanjutnya ada definisi nilai dari para ahli. Yang pertama ada dari Rockets tahun 1973. Dia mengatakan nilai adalah keyakinan abadi bahwa mode perilaku tertentu akan keadaan akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih disukai daripada mode perilaku yang berlawanan atau sebaliknya atau keadaan akhir keberadaan. Dan yang kedua ini ada dari Vetter tahun 1994. Ia mengatakan nilai adalah keyakinan umum tentang cara berperilaku yang diinginkan atau tidak dapat dibayangkan dengan tujuan atau keadaan akhir yang diinginkan atau tidak dapat dibayangkan. Selanjutnya yang terakhir ya dari Swart tahun 1994. Bisa disimpulkan nilai adalah keyakinan umum tentang cara berperilaku yang diinginkan atau tidak dapat dibayangkan dan tentang tujuan dan akhir yang diinginkan atau tidak dapat dibayangkan. Selanjutnya ini ada gaya hidup. Gaya hidup adalah suatu pola atau cara individu yang mengekspresikan atau mengaktualisasikan cita-cita, kebiasaan atau hobi, opini, dan sebagainya dengan lingkungannya melalui cara yang unik yang menyimbolkan status dan peranan individu bagi lingkungannya. Gaya hidup dapat dijadikan jendela dari kepribadian masing-masing individu. Setiap individu berhak dan bebas memilih gaya hidup mana yang dijalaninya, baik itu gaya hidup mewah atau glamor, gaya hidup hedonis atau hedon, lalu gaya hidup punk, gaya hidup lainnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Yang pertama, menurut pendapat Armstrong, ini kita dapat artikan perilaku yang dilakukan oleh individu seperti kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan atau mempergunakan barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengembalian keputusan dan penentuan kegiatan tersebut. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang ini ada dua faktor, yang secara dari individu atau internal dan dari faktor berasal dari luar atau eksternal. Yang pertama ada dari faktor internal atau dari dalam diri sendiri. Yang pertama ada sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian. Yang keempat ada konsep diri, kelima ada motif dan persepsi. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini cuma ada 4. Yang pertama kelompok referensi, kedua keluarga, ketiga kebudayaan, dan keempat kelas sosial. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.